ketika saya menjelaskan, langsung ditanyakan ya. Oke, hari ini kita kembali lagi. Sana'ud idama darasna usbu'ul madhi wa huwa fi'il lazim wa fi'il muta'addi. Syarahtu jalasa fi'il lazim, syarahtu fi'il muta'addi, syarahtu wahid. Muta'addi bimaf'ulin wahid. Saya kemarin udah jelaskan yang fi'il lazim, yang yaitu kata kerja sebagai gambar ininya ya. Fi'il lazim itu kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Kevi, eh, sebutkan satu kata kerja yang anti tahu. Eh, Satu Kata kata kerja. kerja, Hmm. jalasa, Jalasa, fi'il mudhari'nya apa? fiil mudori, mudori ya. Hmm. Ya jelisu, apa? Ya jelisu. Jalasa fi'il madi, ya jelisu fi'il mudhari'. Apa perbedaan fi'il madi dan fi'il mudhari'? Fiil madi, kata kerja yang Hmm. lampau, Hmm. mudori yang sedang dilakukan. Oke. Eh, jala saya jelisu. Buatkan satu jumlah dari jala saya ya jelisu. Satu jumlah ya. Hmm. Muhammadun jalasa. Muhammadun eh jalasa. Oke, atau kalau buat jumlah fi'liyah didahului dengan kata kerjanya dulu baru orang yang oh enggak. mengerjakannya. Berarti apa kalau dibalik? Jalasa Muhammadun gitu Oke, kah? jalasa Jalasa Muhammad. Oke, Mumtaz. Jalasa Muhammad itu fi'ilnya membutuhkan objek apa tidak? Muhammad Muhammad hmm, duduk. Udah jelas apa belum maknanya? udah jelas. Ah, berarti itu fi'il lazim atau fi'il muta'addi? Berarti fiil lazim ya. Fi'il lazim. Oke, seperti itu ya. Fi'il lazim adalah fi'il yang cukup dengan fa'il saja. Atau dia sempurna maknanya, sempurna maknanya hanya dengan fa'il. Oke. Lalu di sini ada fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi kemarin saya sudah jelaskan yang muta'addi dengan maf'ul satu. Atau fi'il muta'addi itu kata kerja yang membutuhkan objek. Saya kemarin sudah jelaskan kata kerja yang membutuhkan objek, satu objek aja. Contoh misalnya, Sami'a Muhammadun al-azan. Muhammad mendengar azan. Mia, kasih contoh. Ustaz, Hmm. Contoh muta'addi dengan satu maf'ul. yang membutuhkan maf'ul, Ustaz. Satu maf'ul ya. Qara'a Muhammadun kitaban. Qara'a Muhammadun kitaban. Hasbi. Nah, Ustaz, Nah, buatkan jumlah. Ija'al jumlah. eh, aftah, Aftahu maja. aftahul baban Aftahul baba. fi, Oke, cukup. ya, Aftahul baba. Saya membuka pintu. Fi'il muta'addi dengan satu maf'ul. Lalu di sini hari ini kita akan membahas tentang fi'il muta'addi yang mempunyai dua objek atau dua maf'ul. Fi'il muta'addi yang dua maf'ul itu ada fi'il zonna wa akhwatuha. Zona wa akhwatuha. Oke, di sini segini aja yang ikut program yang ini. Kalau saya lihat di grup agak banyak soalnya. Oke, nggak apa-apa. Di sini ada zona wa akhwatuha. Niki, zona artinya apa zona? Ulfa, zona. Oke, Niki. Zona Zona artinya apa? prasangka bukan tadi. Berprasangka. Oke, zona itu menyangka. Oke, Mengira. menyangka atau mengira. Menyangka. Oke, mengira. Zona. Kalau dia masuk ta mutaharrikah untuk domir anta, jadinya apa? Oke. Kalau dia masuk ta, oke Hasbi, tazun, jawab. Mia, jawab. Zonanta. tazun, Ustaz, Hah? Zonanta, Ustaz. tazun, Zonanta. Zonanta. Kenapa dia kok jadi zonanta? Perasaan tadi nggak ada nun di depan sebelum tak lagi. Karena masuk itu Tas, domir
Tasdid. Domir Ah, rafa. karena Tasdid. dia Nah, tasdid, doa zonnanya tasdid, ketika dia masuk ta dirubah di dulu depannya, itunya. oke, kebuka itunya, tasdidnya, oke? Ya. Oke, diperhatikan. Di Ustaz. sini setelah ini saya akan kasih video. Ini sebagai ini aja ya, videonya berbahasa Arab. Cuma nanti diperhatikan sama kalian. Insya Allah bermanfaat. Sebentar. Hmm, Ini sedikit yang hadir ya. Apa karena ada halangan atau bagaimana saya nggak tahu. Oke, Ustadz, mau nanya Ustadz. betul. Ini Ana apa ya? Dari sekian banyak pertanyaan yang Ana dengar dari Makfa Musawwar, yakni video. Hmm. Ini yang paling Ana ingat tuh, Ustadz. Kenapa? Misalnya nih, Ahmad jatuh, satu Ahmad. Tapi yang dibilang itu miskin, bukan rohim, Ustaz. Miskin, gitu, Ustaz. Kenapa, Miskin. Ustaz? Miskin itu doif artinya. Maksudnya bagaimana? Kok bisa miskin, Ustaz? Doif Miskin. maksudnya gimana, Ustaz? Om, arti dari miskin itu? Iya, Ustaz. Miskin itu doif artinya. Anta miskin, bukan berarti kamu miskin gak punya harta, tapi bisa artikan kamu doif artinya. Lemah atau kamu nggak bisa gitu artinya. Baik, Ustaz. Oke? Fahimtah, Hasbi? Baik. Insya Allah, Ustaz. Oke. Dengar di mana itu kalimat seperti itu? Video yang antum bagikan, Ustaz. Oke. YouTube, Ustaz. Oke, sebentar ya. Di sini ada zona wa akhwatuha. Zona wa akhwatuha itu artinya mengira. Dari fiil zona itu banyak jenis-jenisnya. Kalau ada yang punya catatan, dicatat ya. Tapi nanti video ini ada di YouTube nanti. Saya share. Coba. Ada suaranya nggak? Fi Ustaz. Fi saud? Nah, fi. Oke. Masmu. Diperhatikan. Mafi Gak mau Ustaz. Ustaz. Suaranya ada nggak? Gak mau Ustaz. Oh, sebentar. Tadi maksudnya Mia kayaknya suara saya yang kedengar. Apa-apa ini ya. Share screen. نواسخ تحدث تغييرا على الجملة الاسمية الخبر ويصبح مفعولا. Oke. Maujud. Zona itu nanti zona itu dia namanya af'al nasikhoh. Af'al nasikhoh itu sebuah kata kerja, nanti dia menghapuskan hukum, dia ketika dia masuk dia menghapuskan hukum yang ada di situ. Oke? Dia masuk di mubtada dan khobar. Oke? Mubtada dan khobar. Sebutkan satu contoh dari mubtada dan khobar atau jumlah ismiyah. Siapa yang bisa kasih contoh? Muhammadun qaimun. Muhammadun qaimun. Selain itu, al-masjidu kabirun aja. Al-masjidu kabirun. Oke? Al-masjidu kabirun. Ketika masuk zona di depannya masuk zona, maka hukum yang si mubtada dan khobar itu keduanya berubah jadi maf'ul. Yang mubtadanya jadi maf'ul awal, maf'ulun bih awal, yang khobarnya jadi maf'ulun bih asani. Oke? Masuk zona, ketika zona masuk itu harus ada fa'ilnya. Oke? Coba. Saya mengira masjid besar. Apa bahasa Arabnya berarti? Zonantu. Zonantu. Kabiran. Zonantul masjidah kabiran. Seperti itu artinya. Zona. Oke? Contoh lain misalnya. Muhammad yadhabu. Muhammad yadhabu. Bisa nggak jumlah ismiyah itu ada fiilnya? Bisa. Jumlah ismiyah, khobarnya bisa
jumlah ismiyah itu bisa ada fiilnya. Kalau fa'ilnya di depan. Oke? Fahim itu enggak? Paham apa enggak? Enggak, Fahima. Ustaz. Oke. Enggak, Ustaz. Hasbi, buatkan saya contoh. Saya mengira Muhammad, jangan Muhammad. Saya mengira Ahmad pergi. Apa bahasa Arabnya? Zonantu Hmm. Ahmad Hmm. yuzhiba. Yadhabu. Yadhabu. Zonantu Makasih, Ustaz. Ahmad yadhabu. Oh, Oke. nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Zonantu Ahmad yadhabu. Ahmadnya maf'ul 1, yadhabunya maf'ul yang kedua. Oke? Paham apa Paham. enggak? Oke, Paham, saya Ustaz. Paham. Ulfa. Iya, Ustaz. Yang 2 maf'ul tadi. Buatkan saya satu jumlah ismiyah dulu. Yang ada mubtada dan khabarnya. Tadi contohnya al-masjidu kabirun. Al-ilmu nurun. Al-ilmu nurun. Kan itu al-ilmu. Jangan al-ilmu nurun, selain al-ilmu nurun. Al-jahlu aja. Al-jahlu Al-jahlu. atau al-baitu ya, Al-baitunya apa? Al-baitu shaghirun. Al-baitu. Shaghirun. Al-baitu shaghirun. Masukkan zona di depannya. Saya mengira rumah kecil. Zona Zonantu zonantu al-baitu kabirun. Zonantu maf'ulun bi ininya apa? Harokatnya atau i'rabnya? Nasab atau Maf'ul bih. rafa? Nasab. Oke, nasab. Berarti ubah. Berarti kalau nasab fathah ini. Zonantu al-baitu al-baita al-baita kabirun. kabiron. Kabiran. Oh, Kabiron. Oke. kabiran. Al-baitanya maf'ul bih awal atau sani? Al-baitunya sani. Al-baita. Al-awwal. Al-baita. Al-baitunya maf'ul bih awal, nanti kabironnya maf'ulun bih asani. Oke? Ulfa, ulangi. Contoh misalnya al-madrasatu ba'idatun. Apa artinya Ulfa? Al-madrasatu ba'idah. Sekolah jauh. Sekolah jauh. Saya mengira sekolah jauh. Apa bahasa Arabnya berarti? Zonantu. Zonantu. Al-madrasatu Al-madrasata. Al-madrasata ba'idatun. Ba'idatan. Oke, jangan lupa. Al-madrasata ba'idatan. Oke. Madrasatanya apa? Maf'ul bi al-awwal. Maf'ul bi al-awwal. Kalau yang ba'idatannya maf'ul bi asani. Paham nggak, Ulfa? Iya, paham, Ustaz. Oke, mumtaz. Kevi, coba. Iya, Ustaz. Tadi fiil zona artinya apa? Mengira, oke. Kalau saya mengira bahasa Arabnya apa? Zonantu. Kalau kamu mengira? Zonanta atau zonanti. Oke. Kamu mengira saya fakir. Apa bahasa Arabnya? Kamu mengira saya fakir. Kamu mengira saya fakir. Zonanta. Anak Oke. fakiran. Sayanya domirnya bisa nggak domir saya jadi maaf. Bisa nggak saya itu jadi domir yang nyambung sama fiil? Bisa. Berarti apa setelah taknya? Fiil ya.
Bentar. Saya tuh berarti ya. Kalau tuh fa'il. Kalau maf'ulnya apa berarti? Kalau zonantu, saya betul, saya domirnya saya. Tapi dia posisinya sebagai subjek, fa'il. Kalau saya posisinya sebagai objek apa? Tahu? Yang Bukan tahu yang ya. apa? Bukan yang ya itu ya. Ya, kalau ya untuk kepemilikan. Kalau ya untuk Oke. contoh misalnya kitabi, nah, baru itu untuk kepemilikan. Ada bedanya antara kepemilikan dan domir maf'ul. Apa itu bedanya? Yang bisa bantu? Apa tambahan domir maf'ul di domir maf'ul yang nyambung sama fi'il? Tak. Zonantu, zonanta. Ana, domir ana, tapi maf'ul, bukan fa'il. Maf'ul. Ada yang ingat? Pernah saya ajarkan? Dorobani ya. Nah, nih, belakangnya nih. Kevi. Nih, berarti. Kamu mengira saya Ini fakir. ya. Zonanta. Nih, Zonantani. Oh, zonantani. Fakiron. Zonantani Fakiron. fakiron. Oke, Fahimta? Fahimti? Berarti makanya itu ya, yang itu ya. Selalu, pokoknya dia kan harusnya kalau dia kayak isim gitu kan, kayak kata benda yang lain, tadinya dia fathah, nasab. Iya. Pertama sama yang kedua nasab, karena yang ini dia domir mabni, jadinya tetap ni aja gitu ya. Ni, iya, dia domir, tapi dia dihukumi sebagai maf'ul bih awal nanti. Iya. Oke. Fakironnya berarti maf'ul bih awal atau sani? Sani. Sani. Oke, mungkin. Oke. Di sini nanti yang belum saya tanya nanti saya ini kan, saya jelaskan. Jadi selain zona itu, selain zona mengira, ini ada beberapa jumlah yang artinya zona. Yang artinya zona. Beberapa fi'il yang artinya zona, tapi bukan zona ini ya. Sebentar. ثانٍ لها وتقسم ظن وأخواتها إلى أفعال القلوب وأفعال التحويل. لنتناول معانيها. أما أفعال اليقين فهي تفيد وقوع الخبر، وأشهرها علم ورأى ووجد ودرى وألفى وتعلم، وهي بمعنى اعلم. وتعلم. Ada namanya af'alul yakin. Saya nggak bakal jelaskan semua, tapi di sini aja yang ro'a. Af'alul yakin. Fi'il ro'a. Fi'il ro'a, apa artinya ro'a? Lihat. Ada ro'a yang hakiki, makna hakiki sama makna majazi istilahnya. Ro'a di sini dia termasuk af'alul yakin. Tapi ro'a itu bukan ro'a memakai mata. Tapi ro'a di sini artinya meyakini. Oke? Contoh misalnya. Ro'a itu. Berarti ro'a itu artinya saya berpendapat. Atau saya meyakini. Oke? Saya meyakini si ini ngapain. Berarti si ininya itu jadi maf'ul 1. Pekerjaan situnya jadi maf'ul 2. Ro'a itu adarsa sahlatan. Ro'a itu darsa sahlah. Maaf, ro'a itu darsa sahlan. Saya mengira atau saya berpendapat bahwasanya bahwasanya pelajaran itu mudah. Berarti pendapatnya dia memberikan pendapat sesuatu yang telah dia lakukan. Paham nggak maksudnya? Paham, Ustaz. Paham ya? Ada pertanyaan nggak? Oke. Gimana Ustaz? Apa bisa diulangi dulu? Jadi ro'a di sini namanya ro'a itu artinya af'alul yakin. Af'alul yakin itu dia ro'a, artinya di situ ro'a berpendapat. Ada biasanya kalau kalian baca kitab ro'a jumhuril ulama misalnya. Ro'a jumhuril ulama berpendapat artinya. Atau dia meyakini.
Meyakini. Meyakini atau berpendapat. Ra'aitu. Lain, Ustaz. Hmm. Laisa melihat. Bisa. Ro'a itu melihat. Nah, kalau kita bilang ra'aitu jabalan, udah cukup. Saya melihat gunung. Oke? Itu ro'a. Jadi ro'a itu ada dua makna. Ro'a yang berpendapat, artinya berpendapat. Bedanya nanti, kalau ro'a yang berpendapat itu dia membawa dua maf'ul. Tapi kalau ro'a yang melihat itu cukup satu maf'ul. Oke, saya kasih ini. Saya kasih contoh. Ro'a itu masjidan. Itu ro'a melihat apa ro'a meyakini? Ro'a melihat. Ro'a melihat. Ro'a Oke. Ra'aitu Ra'aitul muslimina Ra'aitu muslimina najihin. Ra'aitul muslimina najihin. Ro'a yakin. Enggak. Bisa termasuk melihat juga sebentar. Ra'aitu Tullabin najihin. Ra'aitu tulab najihin. Saya berpendapat atau saya meyakini bahwasanya si tulab itu akan sukses. Oke? Bisa artinya melihat, bisa meyakini. Cuma kalau secara bahasa dia nggak jauh artinya. Oke? Kita lanjut dulu. Nanti di sini ada contohnya. تعلم وهي وجدت الكذب خيبة علمت القراءة أساس التعلم ومن شواهد Ra'aitu sidqa munajatan atau munjatan. Di situ saya berpendapat bahwasanya kejujuran itu akan menyelamatkan. Oke? Atau saya meyakini kejujuran itu akan menyelamatkan atau penyelamat. Oke? Jujur itu penyelamat. Oke? Berarti nanti kalau kamu ketemu fi'il ro'a, nanti dia membawa dua maf'ul. Yang membawa dua maf'ul berarti artinya ro'a af'alul yaqin. Oke, ada pertanyaan nggak? Soalnya agak kurang aktif. Ayo, ada pertanyaan nggak? Kalau wajatu itu tuh maksudnya apa, Ustaz? علم Wajatu saya melihat juga. Saya berpendapat. Wajatu, saya menemukan. Oke? Bahwa wajada ro'a itu af'alul yakin namanya. Meyakini sesuatu. Berpendapat atau meyakini artinya. Oke? Atau di sini alim tu saya meyakini al-qiraah asas ta'allum. Saya meyakini bahwasanya saya mengetahui atau meyakini bahwasanya membaca itu adalah asasnya belajar. Oke, sebentar Kalau ya. Alfi tadi itu, kalau Alfi Alfa. apa Alfa? اعلم Alfa. Sama-sama. Jarang dengar feel-nya. Nggak perlu nanti coba saya ini kan. أعطيكم أمثلة عليها قراءة مع أفعال اليقين أنا أحفظ فإن على إذن مجرور وعلامة جر وقوع الخبر زيدا صاحبك أعطيكم أمثلة عن خال. Di sini ada af'al rojahan. Rojahan itu tadi apa? Kamu mengira, namanya fi'il mengira. زعم هب حسب عد. Saya akan ajarkan zona dan hasiba. Zona itu mengira, hasiba juga mengira. Oke? Tadi siapa yang buat contoh? Coba Dini, dari hasiba. Saya mengira kamu solih. Apa bahasa Arabnya? Hasibtuka sholihan. Hasibtuka sholihan. Saya mengira kamu Sholih. Kalau saya meyakini kamu solih. Apa bahasa Arabnya? Tu'aituka sholihan. Nah, seperti itu. Paham? Paham nggak artinya? Maksudnya? Ada mengira, ada yang meyakini. Mengira atau meyakini. Oke? Mungkin mengira. Contoh misalnya. Imran. Naam. Apa artinya hasiba tadi? Hasiba dan zonna.
Mengira. Mengira. Oke. Saya mengira apa misalnya? Saya mengira bapakmu kaya. Donan itu apa Zonan hasibah? tuh. Hasib itu aja. Hasibah atau zonan tuh nggak apa-apa. Hasib tuh ka Enggak. Domir kaknya nyambung sama bapak. Jangan sama fiilnya. Hasib itu nama aja. Hasib itu itu eh kaya apa ya? bapakmu dulu. Hasib itu bapakmu. Atau jangan itu. Hasib tuh Saya mengira ka kamu kaya aja. Saya mengira kamu kaya. hasib tuh ka algoni gitu. Hasib itu kagonian. Hasib tuh ka gonian. Oke. Oke. Kalau saya meyakini atau saya berpendapat kamu itu kaya. Apa bahasa Arabnya berarti? Imron, pakai fiil Ah, yang tadi. Saya meyakini kamu kaya. Ra'aitu ka Ro'aituka goni, algoniya. gonian, Goni gonian. Oke. أعطيكم أمثلة. حسب خفي عنها في محل مفعول به أو تطيق قماشة وهبت إلى حالة وعادت إلى حالة. Yang ketiga itu namanya af'alu tahwil yang membawa dua maf'ul. Af'alu tahwil itu kamu sesuatu berubah menjadi sesuatu. Itu tahwil namanya. Perubahan sesuatu. gonian tadi kan maf'ul jadi nasab Ustaz ya. Yang mana? Sip Ra'aitu ka gonian, enggak goniun kan salah kalau Gonian, yang gonian ya. Maf'ul. maf'ul. Jadi maf'ul. Mansub. Mansub. Betul. Naam. أخرى كما تسمى أيضا Oke, بأفعال. sebentar. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan, silakan. Zaki, Naila, Abdurrahman. Yang maknanya tadi Ustadz, Yang mana, Mia? nggak tahu yang af'alu tahwil. Kenapa? Oke. Penjelasannya. Af'alu tahwil tadulu ala tahawul syai', berpindahnya sesuatu, atau yang tadinya nggak ada jadi ada, atau artinya tahwil namanya. Tahwil itu kamu berpindah dari keadaan satu ke keadaan dua. Namanya tahawul syai'. Tahawul syai' min halatin ila halah, dari keadaan satu ke keadaan yang lain. Oke, kama tusamma aidan bi af'ali tasyir namanya. آل التصيير وهي اتخذ ترك رد. Oke, di sini ja'ala aja. Ja'ala artinya apa? Ja'ala Menjadikan. Membuat. Oke, menjadikan. Abdurrahman, saya membuat kamu sedih. Apa bahasa Arabnya? Ja'altuka Wahabatuka sedih apa Ustaz? Sedih. Hazanan. hazinan atau huznan. Ja'altuka Hazanan. hazinan atau hazinan bisa, huznan bisa, huznan juga bisa, nggak apa-apa. Berarti dia masdar ya Ustaz? Oke. Masdar ya, jadi masdar. Pakainya masdar. Huznan. Ja'altuka huznan. Oke. Huznan. Itu maf'ul. Maf'ul awal atau maf'ul tsani? Maf'ul tsani Ustaz. Yang awalnya yang mana? Yang awalnya domir ka. Oke. Mumtaz. Thayyib di situ wahaba yahibu, di situ wahaba yahibu itu kalau nggak salah itu ada di salah satu doa ya, Robbi habli. Oke, Robbi habli wahaba itu artinya memberi ya, kalau yang itu artinya. Apa habli? Rabbi sholihin. Bentar, Robbi habli minas sholihin. Rabbi habli sholihin Ustaz. Robbi habli minas sholihin. Oke, Robbi habli minas sholihin. Berarti Robbi habli minas sholihin artinya apa? Ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh. Itu arti wahaba yahibu di situ ya, artinya.
Tapi wahaba Memberi yahibu berarti. juga ada mengartikan memberi. Cuma wahaba yahibu di sini artinya ja'ala. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikanlah aku minas sholihin, dari orang-orang yang termasuk orang-orang yang Dari solih. Oke? Rabbi habli apa contoh? Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Oke, Rabbi habli minas sholihin. Itu ya Allah, jadikanlah aku dari golongan-golongan yang orang-orang solih. Taib. solih. Ada soyyaro juga, soyyaro, ada takhida, ada ittakhoda. Ittakhoda itu menjadi juga ittakhadallahu kaza. Ittakhadallahu huwa kaza. Cuma tadi di situ aja ja'ala dan wahaba diperhatikan ya. أعطيكم أمثلة على begini. بعض منها. كتاب جليس، جعلت فعل ماض جملة، اتخذت الكتاب جليسا، ومتصل. Ja'altu tina khazafan. Khazafan tuh saya kurang tahu ya. Dia salah satu ini aja, salah satu barang aja. Saya menjadikan tanah menjadi khazafan. Tinanya maf'ul awal, khazafannya maf'ul tsani. Oke, paham nggak? Paham nggak? Intinya kalian paham ini ya. Dia fiil-fiil yang tadi saya sebut itu dia membawa dua maf'ul. Oke? في محل رفع فاعل مفعول به ثان للفعل يصبح فعلا متعد مفعولا، ووجد هنا بمعنى لقى، تركنا، علم. لكننا نلاحظ أحيانا أن ظن Oke, ada pertanyaan nggak? Ini nggak terlalu nggak terlalu berat ya ininya materinya. Sebentar, saya balik lagi yang tadi. Zona wa akhwatuha. Zona wa akhwatuha tadi termasuk af'alur rojhan, af'alu tahwil atau af'alul yakin. Zona wa akhwatuha. Af'alul Rojhan. Raihan. Oke, rojhan. Rojhan itu dia mengira artinya. Oke. Zona selain zona apa? selain Hasiba. Hasiba atau khola. khola. Oke, khola. Za'ama. Oke. Nanti dia kalau dibuat fi'il, oke, dibuat dia masuk ke jumlah ismiyah. Nanti yang pertama jadi maf'ul awal, yang kedua jadi maf'ul asani. Ada pertanyaan? Oke. Ada juga. Malah daya soal. Malah dekat soal taib. Maf'ul yang kedua, maf'ul bukan berasal dari mubtada dan khabar. A'to. Oke. Contoh dari a'to di sini saya ini kan. Saya kadang menyiapkan pelajaran, tapi ketika disampaikan mungkin kalau kurang ini ya, apa ya, nanti langsung ditanyakan aja. Mana tadi saya udah tepatnya. Ini ada apa? Ada apa rajhan tadi, yang tadi apa rajhan? Ada namanya a'ta wa akhwatuha. Oke? Di sini saya jelaskan aja. Apa artinya a'ta? Memberi. Oke? Berikanlah. Saya memberi si ini. Kalau contoh saya buat ini. Saya buat contoh. A'ta itu artinya apa? Memberi. Saya memberi. Oke. A'ta itu artinya memberi. Oke. Salma. Ada Salma? Salma ada? Naila. Ada Naila? Oke, siapa tadi yang balas? Wahidatus. Nah, Ustaz. Oke. Kalau saya bilang a'to itu walidi. A'to itu walidi. Itu udah saya memberi kedua orang saya memberi orang tua saya. Wahid.
Itu sudah lengkap belum maknanya? Atau itu walidi. Atau itu walidi. Sudah, Ustaz, lengkap. Sudah lengkap. Tapi orang bakal bertanya nggak? Bakal bertanya lagi nggak orang? Oh iya, memberi apa gitu? Memberi apa gitu. Oke. Maka fi'il a'to itu dia harus 2 maf'ulnya. Kalau orang nggak mau nanya lagi ke kamu. Iya, Ustaz. Coba. Saya memberi orang tua saya, maaf misalnya kitab aja. Saya memberi kedua orang tua saya saya memberi orang tua saya kitab. Apa Wahid bahasa Arabnya berarti? Berarti atau itu walidi kitaban. Kitaban. Oke, Mumtaz. Kitabannya itu apa posisinya kitaban? I'rabnya apa kitabannya? Maf'ul, Ustaz. Maf'ul. Yang maf'ul awal atau maf'ulun tsani? Tsani. Oke, maf'ul tsani. Maf'ul awalnya mana? Yang walidi. Oke, walidinya maf'ul awal. Oke. A'taitu sa'ila al-fulusa atau fulusan bisa. Fulus atau fulusan enggak apa-apa. Nah, Ustaz. Oke. Nah, Ustaz. Mumtaz. Oke. Yang betul, saya bilang, saya memberi kedua orang tua saya misalnya kitab. Kedua orang tua saya bilang kedua orang tua saya, berarti musanya. Atau itu walidayya atau walidaya yang betul. Walidayya atau walidaya? Walidayya, Ustaz. Walidayya, oke? Walidayya. Walidayya. Kenapa walidayya bukan walidaya? Walidayya. Jelaskan. Kenapa saya bilang walidayya bukan walidaya? Jadi ini, ayo jelaskan. Bisa nggak? Ada yang bisa jelaskan nggak? Walidayya. Oh itu Ustadz. Jadi maf'ul kan tanda ini di bawah. Oke, karena dia baris maf'ul. atas kan? Karena dia maf'ul musanna, maka musannanya jadi ya kan? Ketika ya bertemu dengan ya lagi, berarti ditasdidkan di walidayya. Oke. Kalau aja dia kalau misal posisinya sebagai fa'il atau kalau posisi sebagai fa'il misalnya, nanti dia walidayya, berarti kan? Kalau dia posisi sebagai maf'ul karena dia nasab kalau dalam musanna jadi iya, bukan alif. Oke, Mumtaznya. Oke, ada pertanyaan? Oke, karena butuh ini ya, butuh apa? Butuh penjelasan rincinya. Kalau saya jelaskan tadi maf'ul ini, maf'ul 2, saya jelaskan zona aja kalian nanti kurang ini. Kurang paham. Oke. Satu lagi. Ada yang ini yang maf'ul 2 faham tuh amla? Tevi, amla. Ya maf'ulnya insya Allah paham Ustaz. Maksudnya bentuknya paham, mungkin kosakatanya kali yang kurang. Betul. Jadi diperbanyak kosakata berarti. Insya Allah bentuknya paham. Oke. Hasbi paham? Zaki? Abdurrahman? Salma? Insya Allah, Ustaz. Paham tuh amla? Insya Allah, Ustaz. Baik. Ya paham tuh mungkin. Baik. Al-an di sini ada muta'addi, fi'il muta'addi bi salah satu mafa'il. Ada muta'addi, dia fi'ilnya ada 3. Maf'ulnya ada 3. Maf'ulnya ada 3. Oke, di sini salah satu fi'ilnya anba'a yunbi'u. Ini ada ini sebentar, saya share-nya. Apa artinya anba'a yunbi'u? Apa? Annaba. Apa yang annaba? Memberitakan. Oke, memberitakan. Mengabarkan, memberita. Mengabarkan, oke? Di sini. Atau ada a'lama. A'lama juga bisa. A'lama itu artinya berpendapat. Oke?
atau mengasih tahu. Ini anba aja. Nggak perlu ini, nggak perlu banyak. Oke. Contoh di sini saya tulis aja contohnya. Anba'tu akhwati. Oke? Akhwati. Akhwati apa artinya? Saudari-saudari. Oke. Saudari perempuan. Saya telah mengabari saudara-saudara saya al-muhadharah qariban. Al-muhadharah itu kuliah atau kalian muhadharah artinya menghadiri sesuatu qariban. Saya telah mengabari saudara-saudara saya muhadharah qariban. Kelas udah sebentar lagi. Oke? Di sini anba'tu, mengabari artinya anba'tu itu. Oke? Coba buatkan contoh. Siapa yang bisa buat contoh? Ini agak sulit memang ininya. Ada yang mau nyoba? Mia, coba. Atau Dini. Buatkan contoh dulu Dini. Saya mengabari tetangga. Saya mengabari orang-orang Muslim sholat sudah dekat. Pakai qariban sholatnya. Anba'tu tadi apa lupa lagi? Orang-orang Muslim. Anba'tu muslimina as-sholata nam Qaribatan. qaribatan nam. Oke, qaribatan. Anba'tul muslimina as-sholata qaribatan. Asbi, qaribatannya apa? Posisi qaribatan. Posisi Qaribatan. Apa i'rabnya qaribatan? Majhul ketiga, Ustaz. Maf'ul. Maf'ulun bih yang ke maf'ulun bih asali. Oke. Paham ya? Ininya, maknanya? Oke, anba'tu itu mengabari. Si ini mengabari atau saya mengabari si ini bahwa ini. Maksudnya seperti itu. Anba'tu. Atau itu ya, anba'tu. Karena di sini anba'ayun bi'u artinya. Ini nggak bakal banyak dipakai, tapi kalian harus tahu aja bahwasanya ada yang seperti ini bentuknya. Oke, kita lanjut ya. Nggak bisa Sebelumnya kita ada 10 menit di akhir. Ada pertanyaan nggak? Silahkan yang mau bertanya. Kemarin kita udah mustaqot, kita udah masuk di isim fa'il. Nanti ada 10 menit terakhir kita menjelaskan isim maf'ul. Sebelumnya tanya dulu. Soalnya saya lihat agak kurang atraktif atau penjelasannya kurang. Pertanyaan? Silahkan, bebas. Ustaz. Betul. Tadi kan ada yang penjelasan tentang donna ya. Contohnya itu donna ahmada yadhabu yang pakai fiil tadi Ustaz. Berarti itu kalau misalnya pakainya fiil kan kedudukan tetap maf'ul, dia tetap dibaca yadhabu Ustaz. Di sini ada ininya. Jadi dia posisinya maf'ulun bih. Oke. Karena maf'ulun bih itu nggak masuk di kata kerja. Ada nggak maf'ulun bih di dalam kata kerja? Enggak, Ustaz. Nggak ada. Oke. Karena dia nggak masuk di kata kerja, maka nanti dia tidak akan mengikuti hukumnya. Karena maf'ulun bih khusus untuk isim. Oke. Nanti i'rab fi'ilnya namanya fi'il fi mahallin. Fi'il mahal namanya. Mahal nasab gitu Ustaz ya. Fi mahallin nasbin. Oke. Contoh. Tadi apa ininya? Contohnya, Wahid. Kan Zonantu Ahmada yadhabu. Zonantu Ahmada yadhabu. Oke. Yadhabunya fi'il mudhari marfu'un fi mahallin nasbi. Sebentar. Fi'il mudhari marfu' wa alamatu raf'ihi. Apa alamatu rafa'nya?
bapaknya. Oh, Mahal. wanita Itu i'rabnya agak jauh ya. Karena Ahmadu yadhabu. Ahmadnya mubtada, nanti yadhabunya posisi sebagai khobar. Namanya khobar jumlah fi'liyah. Jadi gini, diperhatikan i'rabnya. Yadhabu itu i'rabnya fi'il mudhari marfu wa alamatu raf'ihi dhamatun zahiratun ala akhirih. Wa fa'iluhu dhamir mustatir takdiruhu huwa. Wa fi'il wa fa'il fi mahali raf'in khobar. Oke, maaf. Fi'il dan fi'il wa fa'il fi mahali nasbin maf'ulun bih tsanin. Kalau dia nggak ada zona di depannya, maka fi mahali raf'in khobar. Kalau ada zona di depannya, fi mahali nasbin maf'ulun bih tsani. Nah, Ustaz. Nah, Khobarnya zona. Ya. Jadi khobar itu banyak jenisnya ya. Khobar itu ada khobar jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, atau khobar, ada juga khobar jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, ada juga khobar syibih jumlah atau jar majrur. Jar majrur. Suara Coba bisa nggak misalnya contoh zonantu Muhammad fil bait. Bisa. Bisa nggak? Bisa. Kenapa bisa? Karena fil baitnya itu jar majrur. Dan jar majrur itu termasuk khobar. Kayak jar majrur termasuk khobar. Oke? Nah, karena masuk zona di depan, maka si khobar itu kan berubah tadi katanya. Kalau mubtada dan khobar, kalau ada zona di depan, maka dia posisinya kedudukannya berubah. Jadi apa berubahnya? Gimana Ustaz? Tadi mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar kalau masuk zona di depan, ada zona di depannya, berubah dia jadi apa? Yang tadi mubtada dan khobar jadi apa? Maf'ulun bi awal dan maf'ulun bi asani. Zonantu Muhammadan fil bait. Fil baitnya berarti apa? Kalau posisi awalnya Muhammadun fil bait, posisi fil baitnya apa awalnya? Maf'ul bi asani. Dia jadi maf'ulun bi asani, tapi posisi awalnya dia sebagai khobar kan? Karena dia ada masuk zonantu di depan, maka fil baitnya jadi maf'ulun bi asani. Maf'ul tsani. Paham nggak? Alhamdulillah. Berarti jumlah. Gimana? Berarti maf'ulnya bisa jumlah. Maf'ulnya bisa jumlah. Bisa jumlah. Yang penting dia di posisi khobar, bukan di posisi mubtada. Oke? Ra'aitu yadhhabu bisa. Atau misalnya bisa seperti itu. Oke? Paham nggak? Ustadz, apaan? Yang saya pahami ya, maksudnya berarti di fi'il ini kan dia fi'ilnya tuh yang fi'il muta'adi ini dengan maf'ul 1 maf'ul, 2 maf'ul, 3 maf'ul itu kata kerjanya beda-beda ya. Nggak bisa satu kata kerja bisa jadi di 1 maf'ul, 2 maf'ul, 3 maf'ul. Enggak, dia kata kerjanya khusus, kata kerja khusus. Kata kerja yang tadi. Kalau yang lain kan kata kerja yang lain kan dia ada yang di 2 maf'ulkan, cuma harus ada ziyadahnya di situ. Cuma itu enggak terlalu dalam ininya pembahasannya. Tapi yang zona sering dengar nggak ininya fi'il zona? Saya baru belajar yang ini, Ustaz. Apa? Saya baru belajar yang ini. Oh, nggak apa-apa. Tapi zona pernah dengar nggak sebelumnya? Ya. Mungkin banyak ya rata-rata dengar hasiba, zona dan lain-lain. Oke. Terus jumlah kata kerjanya jumlahnya banyak, Ustaz. Maksudnya yang untuk 1 maf'ul, 2 maf'ul itu jumlahnya banyak, nggak bisa dihafal gitu kah? Kalau yang tadi, yang zona wa akhwatuha semuanya 2 maf'ul, itu bisa dihafal beberapa kata kerjanya. Nanti coba gitu. Saya kirim ya ininya jadwalnya ini, jadwal ini. Oke. Beserta artinya ya Ustaz? Beserta artinya. Nanti coba ya saya cari referensi yang ada artinya. Oke. Sebentar, saya di sini ada PR sama kalian. Sebentar. Isim maf'ul
isim maf'ul. Kapan ini? Oke, saya jelaskan ini dulu, jelaskan sigoh mubalaghah dulu. Isim maf'ul nanti besok karena masih ada kelas nahwnya. Sigoh mubalaghah itu dia isim fa'il, oke, isim fa'il tapi menunjukkan banyak ininya, menunjukkan banyak. Isim fa'il tapi menunjukkan banyak pokoknya, oke, artinya menunjukkan banyak. Contoh misalnya, sawam. Ada dari kalimat apa sawam? Soimun. Oke. Kalau soimun artinya apa? Soimun. Yang berpuasa. Dia berpuasa. Kalau sawam Banyak berpuasa. banyak berpuasa. Oke. Hasbi. Kalau qala yaqulu, apa isim fa'ilnya? Isim fa'il. Isim fa'il dari qala yaqulu. Koala. Qala yaqulu. Isim fa'ilnya apa? Isim fa'ilnya. Apa isim fa'ilnya? Enggak tahu, Ustaz. Wazan fa'ilun. Wazan jadi fa'ilun. Wazan fa'ilun. Qalu. Qala. Qala yaqulu isim jangan qala yaqulu deh. Qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u. Qari'un. Qari'un, oke. Jadi ganti wazannya jadi fa'al. Jadi tadinya qari'un jadi fa'al. Jadi tadinya fa'ilun jadi fa'alun. Qarra'un. Qarra. Berarti qarra artinya apa? Qarra'un. Banyak banyak membaca. Nah, banyak membaca. Oke. Sebentar. Naila. Naila ada? Naila. Kadzaba yakdzibu. Isim fa'ilnya apa? Kadzibun. Berarti kalau ubah wazan jadi fa'al. Pak, A-nya ada tasydidnya, Pak? Ada tasydidnya. Kadzab. Berarti kadzab artinya apa? Banyak berbohong. Orang yang banyak berbohong. Oke? Sebelumnya udah pada tahu belum ini yang seperti ini? Perubahan wazan gitu ya? Perubahan wazan, berubah wazan, dia berubah makna. Istilah namanya di sini namanya siyagun mubalaghah atau sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah itu sebuah ungkapan yang menunjukkan banyak. Iya. Namanya sighah mubalaghah. Oke. Nah, di sini. Qawwam. Apa dari fi'il apa qawwam? Isim fa'ilnya apa? Imun. Oke. Abdurrahman. Ustaz. Ghaffar. Isim fa'ilnya apa? Ghafirun. Berarti kalau Ghaffar artinya apa? Orang yang banyak mengampuni. Orang yang banyak mengampuni, betul. Alam. Abdurrahman, satu lagi. Alam. Isim fa'ilnya apa? Alam. Isim fa'ilnya apa? Alimun. Oke. Alimun artinya apa, Abdurrahman? Alimun, orang yang tahu. Alim, Ustaz. Orang yang alim atau orang yang tahu? Orang yang tahu. Kalau alam, orang yang banyak tahunya. Orang yang mengetahuinya banyak gitu. Bentar ya. Pengetahuannya banyak.
Namanya istilahnya apa tadi? Sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah. Alam itu orang yang banyak tahu. Fattah orang yang banyak membuka. Oke, fattah membuka. Allah fattahun. Allah banyak membuka rezeki lain-lain dan sebagainya. Oke, tawahhab banyak. Oke. Di sini ada beberapa memang yang ini. Nanti kita lanjutkan besok ya, karena waktunya udah habis. Tapi sebagai ini aja ya. Misalnya itu yang dari yang 3. Contoh misalnya tadi kadzibun. Oke. Kalau kadzibun berarti kadzab, orang yang banyak bohong. Oke. Kalau Ada hasanun, programnya itu, Ustaz. hasanun atau hasanun bisa jadi hasan. Banyak ini. Atau misalnya apa banyak ya contohnya ya. Dia terbentuknya dari isim fa'il. Isim fa'il yang dirubah menjadi itu. Ada beberapa wazan lagi yang nanti saya lanjutkan besok ya. Ada misalnya fa'ilun. Fa'ilun itu sama. Kalau misalnya fa'ilun, domir wazan fa'ilun, kefi. Kalau saya apa isim fa'il dari sami'a yasma'u? Kaifi dulu. Sami'un berarti. Sami'un. Oke, sami'un. Sami'un. Kalau dirubah wazannya jadi fa'ilun, jadinya apa? Fa'ilun berarti sami'un. Sami'un. Ada nggak beberapa di Al-Quran? Sami'un. Sami'un basir. Sami'un basir. Sami'un basirun. Sami'un. Allah maha banyak mendengar artinya. Oke? Sifat Allah banyak Allah itu banyak mendengar. Sighah mubalaghah. Sami'un. Atau misalnya apa ya? Basirun sama, basirun, banyak melihat. Khabirun. Oke, khabirun. Itu masuk semuanya sighah mubalaghah. Ada pertanyaan? Silahkan. 5 menit. Tadi yang fa'al Ustaz, mau nanya Ustaz. Ini kan izin Ustaz. Asbi. Aneh kan ngebaca hadis gitu Ustaz. Jadi Ibnu Abbas itu kan aneh lupa siapa sahabat Nabi itu tuh. Jadi di situ tuh ada tulisan wara'a sama alimah. Sama alimah. Itu artinya apa Ustaz? Wara' sama alimah. Wara' sama alim. Alimah. Alimah, iya. Alimah. Gitu Ustaz. Alimah. Coba di ini di chat, kirim di chat. Saya maknanya agak kurang ini. Wara'a. Iya wara'. Sifat wara' sama alimah. Ada yang tahu nggak? Nah, Ustaz. Bantu. Coba di ini ya, dikirim coba ininya, matan hadisnya. Saya agak ini memang kalau mengartikan hadis atau Al-Qur'an perlu detail. Perlu mendetail. Wara'a alimah. Alim. Oke, Hasbi, nanti di ini, di chat saya. Nah, Ustaz. Kasih ininya. Nah, Ustaz. Pertanyaan lain? Hasbi atau mau nanya lagi Hasbi? Salma ada nggak Salma? Saya Ustaz, pengen nanya. Fadhali. Ini tuh sighah mubalaghah berarti perubahan bentuk ungkapan yang menunjukkan banyak gitu ya. Tapi dia tetap dihukumi isim fa'il. Tapi istilahnya berubah jadi sighah mubalaghah. Dengan dia membawa makna isim fa'il. Oke? Kalau tasrif sendiri itu sebenarnya apa sih Ustaz? Saya nggak paham. Ini tuh seperti saya belajar gitu. Tasrif itu dalam secara definisi artinya taghyir. Taghyir itu apa artinya, Devi? Apa? Taghyir. Nggak paham Ustaz. Taghyir itu berubah. Tasrif atau taghyir, tasrif itu artinya berubah. Perubahan kata, namanya tasrif namanya. Dari tadi kan jadi sami'un atau sami'un. Itu berubah nggak dari sami'a yasma'u? Dia berubah nggak? Berubah. Nah, tasrif itu ada wazan, ada yang berwazan, ada juga yang nggak berwazan.
Kalau yang berwazan itu, wazan itu namanya kita sebut cetakan ya namanya. Wazan itu cetakan. Jadi setiap kata kerja itu harus berwazan, ada wazan. Dan wazan yang paling utama itu ada fa, bentuk. Fa, ain, sama lam. Fa'ala. Itu asli dari semua kalimat. Nah, semua jumlah itu ada ininya, wazannya fa, ain, lam. Ada jizernya. Jizer itu ada akarnya. Akar dari semua kata kerja itu nggak akan jauh dari fa, ain, sama lam. Entah itu fa'ala, entah itu fa'ila, entah itu fa'ula. Oke? Berarti si mubalaghah ini termasuk tasrif juga ya Ustaz? Tasrif, termasuk tasrif, berubah dia. Oke? Ya. Saya pikir itu istilah lain lagi gitu. Sama, tasrif, perubahan juga, berubah. Pokoknya setiap yang berubah kita sebut tasrif. Oke. Asbi. Ustaz. Ada saran buku yang buku pemula untuk dibaca gitu Ustaz. Buku Ar-Rabi'ah Baina Yadaik itu sudah pemula. Kalau kamu bisa pelajari sesuai manhaj yang ada tertera di buku itu, sesuai jalan yang harus sesuai pedomannya, itu Ar-Rabi'ah Baina Yadaik itu udah pas sebetulnya menurut saya. Karena dia itu dapatnya di mana tuh? Saya ada bukunya, nanti saya kirim. Saya ada 4 jilid, nanti saya kirim teman. Suka ada PDF-nya nggak sih itu di ini kayaknya? Saya ada PDF-nya. Jadi Ar-Rabi'ah Baina Yadaik itu kamu belajar dari A, I, U, dari awal banget. Kamu belajar di sana ada mufrodat, ada qiraah, ada simaah, ada tahadus. Oke? Itu semua ada di sana. Kalau ditekuni atau ada guru yang memang bisa ngajari kamu itu, nanti sebetulnya bisa itu. Udah pas. Jazakallah khair Ustaz. Imran. Satu Ustaz. Hah? Wahid. Fadal. Pembelajaran yang paling menyenangkan untuk anak-anak itu yang kayak gimana metode pembelajaran yang paling menyenangkan itu? Kalau menurut saya itu, kalau yang paling menyenangkan itu anak-anak tuh disediain video atau kamu kalau punya laptop atau proyektor terlalu susah kalau proyektor. Kalau laptop itu ada laptop, anak-anak tuh seneng yang bergambar. Saya ngajar di SD